Di tengah kita sudah hadir Pak Dino Aryadi untuk memberikan sambutan pada kita semua. Ada Pak Dino Aryadi, belum ada waktu pada pagi hari ini, menyampaikan sepatah dua patah kata untuk kegiatan acara ini. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Pak Joni, Pak Sri Hendarto, dan seluruh peserta Zoom pada pagi menjelang siang hari ini. Perkenalkan, saya Dino Aryadi, Eksekutif Vice President dari wilayah Regional 1 Sumatera. Dan saya berbahagia sekali pada pagi hari ini bisa bersama-sama mengikuti kegiatan Zoom pada hari ini dalam rangka untuk mencoba mengenalkan dan mencoba memberikan wawasan terhadap pengembangan agen pos di wilayah seluruh Indonesia. Saya melihat bahwa agen pos ini adalah menjadi salah satu alternatif solusi terhadap permasalahan ekonomi di masa pandemi ini, di mana saya seringkali menyatakan bahwa ada seringkali bertanya kawan-kawan di masyarakat di seluruh Indonesia, apakah hari ini Pos Indonesia masih eksis dalam menjalankan usahanya. Saya seringkali cuma menganalogikan sangat sederhana, bahwa karena saya sedang ada di Medan hari ini adalah selama Duren Ucok belum bisa dikirim via WhatsApp atau via email, maka keberadaan jasa titipan khususnya PT Pos Indonesia masih sangat diperlukan. Selama pempek Palembang belum bisa dikirim via email juga dengan WhatsApp, maka keberadaan jasa titipan juga masih sangat diperlukan. Sehingga pengembangan atau usaha agen pos adalah salah satu sektor yang masih memungkinkan untuk dijalankan oleh seluruh masyarakat. Karena apa? Menjadi agen pos tidak perlu harus mengeluarkan biaya atau modal yang cukup tinggi. Buat kawan-kawan agen pos, buat BUMDes dan lain sebagainya, kalau misalkan hari ini ada yang juga sudah mengelola agen pos, ada konsep optimalisasi outlet yang ditawarkan oleh PT Pos Indonesia, di mana kawan-kawan agen pos yang masih kecil dan mungkin masih menggunakan rumah untuk usahanya, kawan-kawan agen pos bisa menggunakan aset PT Pos Indonesia yang ada, di mana kantor pos cabang yang ada di seluruh Indonesia ini bisa juga dimanfaatkan oleh kawan-kawan sebagai tempat agen pos. Itu hanya merubah pengelola, pengelolanya yang selama ini dari pegawai pos secara organik itu dikelola oleh kawan-kawan agen pos. Nah, BUMDes adalah menjadi salah satu juga yang potensial untuk jadi pengelola. Karena apa? Dengan adanya agen pos, maka jenis usaha yang dikembangkan oleh BUMDes itu bisa dikembangkan juga dengan usaha jasa titipan melalui PT Pos Indonesia. Karena dengan menjadi agen pos Indonesia, maka seluruh jasa pengiriman uang, seluruh jasa pengiriman barang, seluruh pembayaran itu semua bisa digunakan atau dilayani oleh kawan-kawan di BUMDes. Sehingga akan muncul revenue baru dari BUMDes. Kalau selama ini barangkali BUMDes hanya terbatas dari usaha-usaha yang belum menyentuh kepada jasa keuangan, kemudian jasa pengiriman barang dan surat, maka ini bisa menjadi sebuah bisnis baru. Dan andaikan BUMDes ini bisa terus dibina oleh PT Pos Indonesia, maka kita harapkan akhirnya jadi muncul sebuah kekuatan baru, ekonomi baru bagi masyarakat di pedesaan. Kita akan bisa mengedukasi kawan-kawan di daerah untuk bisa mengenal tentang digitalisasi ekonomi. Kita bisa mengedukasi kawan-kawan masyarakat untuk mengenal namanya digitalisasi jasa keuangan. Nah, dengan demikian, maka kawan-kawan di daerah ini akan jauh lebih bisa mengenal perkembangan teknologi digital di seluruh dunia. Nah, PT Pos Indonesia menjadi salah satu usaha yang
bisa atau mampu untuk memberikan satu pencerahan kepada kawan-kawan sekalian. Apabila ada kawan-kawan yang BUMDes yang berada di wilayah Sumatera, nanti bisa menghubungi saya untuk bisa dibantu pengembangan pasarnya yang ada di wilayah Sumatera, dan untuk yang lainnya nanti mungkin dengan Pak Joni. Jadi demikian mungkin Bapak dan Ibu sekalian peserta Zoom meeting pada kesempatan hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Joni, Pak dan tim dari BUMDes atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan semacam sambutan lah dalam kegiatan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa lebih berkembang dan kita akan tunggu BUMDes Talk di episode yang berikutnya. Demikian Pak Joni, selamat berdiskusi dengan kawan-kawan sekalian semua. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dino. Salam buat teman-teman di Medan, juga para tamu yang juga hadir di kantor ini. Memang aktivitas beliau sangat padat sekali. Dan benar apakah dikatakan oleh Pak Dino, FVP Region 1 Medan, bahwa tantangan saat ini memang dunia sempit dan begitu dekat dengan digitalisasi keagenan dan menggunakan platform digital, maka bisnis itu bisa dipercepat perkembangannya, dipercepat. Oke, tengah-tengah kita juga telah hadir Hendi, bisa di-tag Pak Riki. Ya Pak John. Pak Hendi. Ya. Assalamualaikum Pak Hendi Hartadi, agen pos Flash Denpasar. Selamat, di sini sudah Pak Joni. Ya, waduh, masih muda sekali nih, luar biasa. Bergabung, memberikan inspirasi, memotivasi kita nantinya. Dan selamat datang, Mas Hendi. Namanya Mas Hendi Hartadi. Betul Pak Joni. Pemilik agen pos The Flash Denpasar. Denpasar ini kota salah satu kota terindah ya di Indonesia. Sekalian dengan hadir narasumber yang menjadi inti dari kegiatan keagenan ini, kegiatan BUMDes Talk yang ketiga ini. Beliau nanti menyampaikan pemaparannya terkait bagaimana para UMKM, dan beliau juga para pencari kerja melamar di sana sini, di perusahaan sana sini, dan tentunya pos sebagai satu usaha untuk meningkatkan untuk mendapatkan rezeki buat beliau. Oke, Mas, apa kabar, Mas Hendi? Kabar baik Pak Joni. Kabar baik Pak Joni. Gimana cuaca di Bali? Hari ini Denpasar? mendung bersahabat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga rezekinya tambah banyak, mungkin cuannya bertambah banyak di Bali dengan Amin, amin. Semoga bisa nular Pak ya. saat ini. Betul. Mas, tolong deh ceritain sejarahnya nih dari awal mengenal pola keagenan ini, dari mencari kerja, atau kenalan dulu deh nama siapa, di mana tinggal, terus saat itu kondisinya bagaimana sebelum nanti melakukan paparannya. Silakan, Mas. Mas Joni, kebetulan memang perkenalan juga masuk dalam pemaparan saya. Nah, jadi sebelumnya perlu juga saya sampaikan. Saya buka dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semuanya, selamat siang di Bali. Sekarang sudah jam 11 Pak. Ya. Ya, betul. Ya, perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa saya juga di sini berbicara di sini juga termasuk orang yang masih mencari tahu Pak, masih belajar gitu.
Jadi ya, apa barangkali yang saya sampaikan pada saat ini gitu ya, bukan bermaksud menggurui Pak. Kebetulan yang akan saya sampaikan itu adalah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di Bali, terutama di Denpasar ini Pak. Barangkali di daerah-daerah lain mungkin situasi dan kondisinya berbeda Pak. Nah, kebetulan kan kalau di Bali yang kuat itu adalah pasar internasional Pak ya, ketimbang domestiknya. Nah, tapi tidak untuk kemungkinan mungkin ada satu dua hal yang mungkin disampaikan barangkali cocok, barangkali bisa dicontoh atau diikuti Pak, seperti itu. Boleh izin share screen Pak untuk pemaparan saya Pak. Pak Hendy sudah dibikin co-host, silakan bisa di-share screen Pak Hendy. Oke, nah, ini karena perlu pertama kali ini caranya adalah kelihatan di layar Pak ya. Kelihatan Pak. Jelas, jelas, jelas. Oke, izin saya mulai Pak. Jadi Bundestag ketiga siang hari ini itu temanya adalah milenial memutuskan memilih usaha agen pos, cuan terus mengalir ke kantong insya Allah Pak ya. Baik, ini yang akan saya paparkan bagaimana bisnis agen pos yang tengah saya jalani ini di tengah pandemi ini bisa menjadi solusi, salah satu solusi pemulihan ekonomi nasional yang dimana kita ketahui bersama ya bahwa pandemi ini dampaknya cukup signifikan pada perekonomian di Indonesia. Contohnya saja di Bali ini sangat berasa ya, apalagi di Bali ini sektor usahanya itu kebanyakan adalah pariwisata, di mana banyak sekali sektor-sektor usaha di pariwisata ini seperti travel, perhotelan, gitu, kuliner itu berdampak sekali Pak terhadap bisnis kondisi pandemi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Hendy Hapadi. Saya lulusan dari sastra Inggris ya di Universitas Udayana pada tahun 2013. Sebelumnya masa kuliah saya tidak tergolong baik ya. Saya memakan waktu hingga 5 tahunan untuk menyelesaikan studi saya. Karena pada saat itu saya dihadapkan oleh dua kondisi ya, kuliah dan juga bekerja gitu. Sehingga waktu merasakan nikmatnya bekerja, mendapatkan uang hasil kerja, itu membuat konsentrasi saya dalam mengembang ilmu itu jadi terganggu. Nah, jadi kalau mau ngomong karir, dulunya saya adalah pekerja gitu, sebelum memutuskan untuk menjadi wirausaha. Ketika saya masih kuliah, saya bekerja di salah satu bimbingan belajar ternama di Indonesia. Boleh saya sebut ya, namanya Primagama. Pada kesempatan pertama, dengan kualifikasi saya dipercaya pada saat itu juga menjadi kepala cabang di kota Gianyar, di daerah Bali ini. Jelang 2 tahun, saya pindah-pindah kerja. Terakhir tuh sempat di salah satu perusahaan asing yang terbaik di Bali, itu perusahaan John Hardy sebagai supervisor HRD ya. Kemudian terakhir di perusahaan asing juga namanya Sivaloka. Nah, itu penghasilan saya pada saat itu tahun 2016 di Bali itu bisa mencapai 8,5 juta sampai 10 juta per bulannya. Nah, bagi saya yang masih single dan belum menikah pada saat itu, nominal sekian itu adalah cukup sangat besar ya. Cuman dalam batin itu terus terang Pak, namanya bekerja ya Pak ya, kerja keras, tidak bekerja keras, hasilnya sudah ditetapkan setiap bulannya Pak. Jadi dalam diri itu rasa-rasanya memberontak Pak. Jadi ingin rasanya berwirausaha. Karena sebelumnya juga semasa saya kuliah, saya sering mengikuti pelatihan-pelatihan dan juga ya pelatihan-pelatihan tentang kewirausahaan Pak gitu. Cuman sebelum saya memutuskan menjadi wirausaha di bisnis agen pos, saya sudah beberapa kali mencoba usaha-usaha lain Pak. Pernah di kuliner, gagal.
pernah coba di travel juga gagal. Alhamdulillah jodohnya itu di bisnis agen pos. 2016 waktu itu saya masih bekerja di perusahaan asing. Yang saya sampaikan tadi ada rasa berontak dalam diri ya. Rasanya potensi diri kalau saya kembangkan itu bisa dapat lebih. Cuman kalau bekerja pada orang lain, besar kecilnya usaha saya ya setiap bulan sudah dipatok sekian nominalnya seperti itu. Nah sehingga pada 2016 dengan gejolak batin yang luar biasa pada saat itu saya memutuskan resign. Nah di sana ini belum ada pekerjaan atau usaha yang akan saya geluti pada saat itu. Nah akhirnya 2016 saya resign 3 bulan bingung lah harus mau ngapain gitu ya, keadaan susah lah pokoknya saat itu. Dan di tahun tersebut juga saya baru menikah waktu itu. Nah di mana waktu saya baru menikah itu juga istri juga jadi kecewa ya, kenapa pas menikah kok saya resign dan belum ada penghasilan lain selain kerjaan itu gitu. Tapi ini hikmahnya ya, hikmahnya yang saya alami sampai saat ini juga. Nah 2016 saya resign habis menikah, kemudian keadaan susah. Nah kebetulan saya besar itu di lingkungan pos Pak ya. Saya ini darah orange sebenarnya Pak. Jadi saya SD, SMP, SMA bahkan kuliah itu biayanya adalah dari kantor pos karena bapak saya saat ini adalah pensiunan pos gitu. Nah tahun 2017 saya dapat informasi pada saat itu lagi digencar-gencarnya untuk dibukakan agen pos ya. Nah agen pos ini tujuannya waktu itu adalah untuk mengcounter atau untuk menyamai ya kompetitor-kompetitor yang ada pada saat itu. Nah saat itu dengan segala keterbatasan tahun 2017 saya buka agen di rumah Pak. Waktu itu mungkin kisah-kisahnya mirip-mirip dengan Kang Fajar ya yang di Bandung. Jadi sama gitu. Kita ada perumahan buka itu kalau Kang Fajar masuk gang ya 150 meter kita masuk ke perumahan Pak, bukan di jalur utama juga. Kalau dari kondisi tempat itu sama sekali tidak mendukung sama sekali Pak untuk bisnis agen pos sendiri. Cuman karena saya bilang tadi, kondisi di Bali itu budayanya adalah pasar internasional dan banyak juga pelaku-pelaku usaha itu kalau mau ngirim barang itu tidak langsung incoming ke kantor pos Pak, gitu. Mesti dia mencari informasi di sosial media dan sebagainya, seperti itu. Jadi 2016 saya menikah selama 3,5 tahun itu saya belum dikaruniai anak Pak. Jadi pada tahun 2020 nah saya baru punya anak. Ini titik balik kehidupan saya gitu ya. Menjalani agen pos dari tahun 2017 tahun 2019 2020 baru mengalami titik balik dalam kehidupan. Jadi untuk bisnis agen pos tadi sebenarnya Pak bahwa tapi agen pos sama sekali Pak di dalam perumahan ya, ini situasi dan kondisinya. Ini kita baru di sini nih bulan Mei tahun 2020 Pak. Nah ini kondisinya ini di tengah perumahan, diapit oleh perumahan lah gitu ya, bukan situasi yang strategis sebenarnya dan juga bukan hal yang bisa bilang mendukung usaha bisnis ya. Dan kebetulan di tempat kami tinggal ini langsung saya tinggal di sini Pak ya. Itu lingkungan sekitar itu tidak ada pelaku UMKM atau bisnis yang bisa kita garap untuk bisnis agen pos ini sendiri. Nah waktu itu bulan Mei ini saya baru mengkaryakan karyawan ya tahun 2020 pada bulan Mei ini satu saya karyakan dan kebetulan ini pun adalah adik dari istri ya gitu ya untuk menghemat personal segala macamnya Pak, niatnya awal seperti itu. Nah, jauh ke belakangnya lagi dari 2017 sebelum bulan Mei 2020, ini saya menjalankan bisnisnya ini hanya di teras rumah, Pak. Ini kebetulan kediaman orang tua saya waktu itu. Hanya di teras rumah dan kondisinya seperti ini dengan alat yang sangat terbatas. Itu pun saya masih menggunakan laptop waktu zaman saya masih kuliah, sempat rusak servis segala macam. Jadi awal mulanya tuh susah Pak, seperti itu untuk membangun bisnis agen pos ini. Cuman saya terus terang menjalankan bisnis ini berlandasan dengan atas rasa syukur Pak ya. Jadi berapapun setiap bulannya karena hasil kerja keras yang saya lakukan itu saya syukuri Pak, gitu ada kepuasan gitu. Jadi saya ingat betul waktu saya menjalankan bisnis agen pos ini di awal bulan itu
Omset yang saya dapatkan itu hanya ratusan ribu, Pak. Saya ingat waktu itu cuma 500.000. 500.000 saja. Bahkan untuk kebutuhan istri aja nggak akan cukup, Pak. Kebutuhan rumah dan segala macam itu nggak akan mungkin cukup. Tapi dasarnya memang saya percaya, Pak, karena saya seorang Muslim. Nah, jadi anjuran dari Nabi kami juga mengajarkan bahwa salah satu pintu rezeki ya, dari 10 pintu rezeki salah satunya itu adalah 9 diantaranya adalah kewirausahaan, Pak. Jadi saya tidak khawatir pada saat itu dan percaya aja gitu. Nah, akhirnya setiap segala hal saya lakukan yang akan saya ceritakan nanti apa saja yang saya lakukan. Akhirnya bisnis kami ini berkembang, Pak, yang tadinya hanya 500.000 terus naik menjadi 1 juta, terus akhirnya 2 juta. Nah, pada saat kita 2 juta waktu itu ceritanya begini, Pak. Dari manajemen waktu itu ada kebijakan bahwa minimal pendapatan agen pos pada saat itu adalah 2 juta per bulan. Maka bila 3 bulan berturut-turut tidak mencapai omset 2 juta, maka akun agen tersebut akan ditutup secara otomatis. Nah, itu saya dengan apa namanya, saya anggap itu sebagai motivasi, ya, semangat ya. Jadi selama 3 bulan berturut-turut, alhamdulillah yang tadi cuma di bawah 1 juta omsetnya bisa di atas 2 juta karena di target seperti itu, Pak. Yang banyak hal yang saya lakukan untuk bisa mendapatkan target tersebut seperti itu. Nah, akhirnya kami berkembang dari kondisi yang seperti ini. Akhirnya kami pindah pada bulan Mei 2020, kita kontrak 1 rumah untuk office. Sekaligus belakangnya kami tinggali. Dan tahun bulan November 2020 kita buka cabang pertama kami di Tuban, Kute, Pak. Nah, kemudian kami terus berkembang di tahun berikutnya, di tahun 2021, di bulan Oktober, kami buka juga cabang berikutnya di Ungasan, Jimbaran. Ini Tuban, Kute, dan Ungasan, Jimbaran ini adalah 2 tempat strategis, Pak, yang ada di Bali. Jadi kita buka dengan segala keterbatasan di sana. Dan yang terakhir, bulan Desember kemarin 2021, kita dipercayakan oleh KCU Denpasar untuk mengoptimalisasi kantor cabang di salah satu di KCU Denpasar, di KCP Sanglah di tengah mall, Pak, ya, di level 21. Nah, ini adalah menjadi ikon baru kami, Pak, di agen Post The Plus, ya. Salah satu ikon yang kami banggakan karena ada banyak sejarahnya di pas kita optimalisasi KCP ini, Pak. Oke. Nah, tentu dari tahun 2017 hingga saat ini sudah banyak yang kami capai, ya. Dari yang tadinya per bulannya kita hanya dapat omset 500.000. Nah, ini terakhir di tahun 2019, di tahun 2020, ini mohon maaf, kami menjadi terbaik ketiga pada saat itu regional 8, Pak, ya. Regional 8 dengan omset waktu itu sudah mencapai sekitar 500 jutaan, Pak. Dari 500.000 menjadi 500 jutaan itu sudah berkali-kali lipat. Nah, tentu banyak hal yang kami lakukan untuk mendapat target sekian. Karena kalau dari kondisi tempat, terus terang memang sangat tidak mendukung, ya. Bukan alasan lah kalau seperti itu untuk mendapat target demikian. Lantas pertanyaannya itu, yang menarik ini adalah pendapatan sebesar ini yang kami dapatkan justru di tengah-tengah pandemi terjadi, Pak. Seperti itu. Di mana teman-teman kami yang lain yang mungkin pelaku usaha di sektor lain, di bidang lain, misalnya di Bali itu di pariwisata, itu kan pasti berdampak sekali, Pak. Di mana yang lainnya itu malah memphk-kan karyawannya, saya justru pada saat itu mencari karyawan, Pak, karena udah kewalahan, ya, dengan nominal sekian itu pasti siklus perputaran produksinya itu pasti meningkat juga di agen kami. Jadi kami nambah dan sampai saat ini sudah 10 pegawai. Nah, kenapa pada saat pandemi justru bisnis agen pos ini malah tumbuh dan berkembang dan pesat, ya, menurut saya, hingga di kami untuk produksi sendiri itu peningkatannya hingga 1.400%, Pak. Kalau dari revenue-nya sampai 500%, Pak, kalau di agen kami, di agen Post Plus ini. Nah, itu justru karena salah satu sektor atau bisnis yang tidak terpengaruhi oleh segala macam kebijakan pemerintah waktu saat pandemi itu justru bisnis kurir, Pak. Karena bagaimanapun kurir harus tetap berjalan.
juga terjadi pergeseran budaya Pak, yang dimana saat ini orang ya kalau misalnya belajar itu tadinya secara tatap muka menjadi daring gitu. Orang yang sukanya belanja atau apa namanya secara offline langsung datang ke toko-toko, kena pandemi, karena segala bentuk kebijakan pemerintah segala macam nggak boleh ada kerumunan segala macam, orang bergeser kebudayaannya Pak menjadi belanja online. Maka waktu ketika pandemi terjadi, kan transaksi manusia yang ada di bumi ini itu meningkat 60-80% Pak menggunakan online, sehingga bisnis kurir pada saat pandemi tidak terpengaruh oleh segala bentuk kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Nah ini kita rasakan Pak, yang dimana customer-customer kami juga pandai melihat pasar Pak ya, pada saat itu yang mereka jualan secara offline, punya arshop di Ubud. Nah itu semua arshop yang ada di kota di Bali ini Pak, yang itu Ubud adalah salah satu tempat yang strategis dan juga signifikan untuk penjualan internasional, itu tutup semua Pak, arshop-arshopnya Pak. Cuma mereka tiap pandai melihat pasar ketika pandemi, nggak ada tamu datang ke Bali, mereka memasarkan produk-produknya itu via online. Nah kalau secara domestik, mungkin ada marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan segala macamnya. Nah di luar negeri ini ternyata juga ada Pak, gitu. Selain Alibaba itu ada Etsy dan lain sebagainya. Nah customer kita tuh pintar melihat pasar pada saat itu, sehingga ketika terjadinya pandemi, mereka yang tadinya jualan secara offline, mereka alihkan barangnya itu secara online. Nah itu luar biasa waktu itu terjadi, karena ada peningkatan dan juga pergeseran budaya yang tadi offline ke online. Nah, orang juga belanjanya itu nggak perlu datang ke Bali Pak. Nah, dan produk-produk yang ada di Bali itu sungguh menjual di luar negeri Pak. Sehingga yang tadinya mereka jualan hanya 10 pieces gitu kan per hari, dengan cara online ini mereka bisa jualan bahkan sampai 10 kali lipatnya Pak, 10 sampai 100 pieces per hari. Seperti itu. Nah ini kami tunjukkan data revenue agen Post The Flash ya tahun 2019-2020 saat pandemi terjadi. Kalau kita lihat grafiknya dari tahun 2019-2020 ini peningkatannya sangat signifikan Pak, bahkan di bulan Juli itu sampai 500% Pak. Memang kami akui ketika pandemi pertama terjadi di Indonesia itu pada bulan Maret. Jadi kalau kita melihat dari bulan Februari ke Maret ini di growth revenue ini kita ada terjadinya shock market Pak. Jadi mesti kaget ya, yang tadinya offline segala macam tiba-tiba dengan segala kebijakan pemerintah, market itu kaget Pak. Nah ini kita alami di bulan Maret, tapi setelah itu langsung mengalami peningkatan yang luar biasa Pak secara revenue-nya Pak. Begitupun juga dengan produksinya tahun 2019-2020. Bulan Juli itu kita sampai 1.400% Pak kenaikannya. Nah ini uniknya Pak, justru bisnis kurir itu di saat pandemi seperti ini malah jadi satu-satunya solusi menurut saya Pak, yang bisa menjadi salah satu solusi untuk memulihkan ya perekonomian yang ada di Indonesia Pak. Nah, justru di tahun tersebut juga makanya kami dari agen Post The Flash menjadi agen pos terbaik peringkat ketiga se-Regional 8. Nah saat itu masih ex-Regional 8 Pak ya, ini kepala regionalnya pada saat itu adalah Pak Adi Sunanto. Dan saya didampingi juga oleh kantor pos cabangnya pada saat itu juga. Saya kenal waktu ini kita di Gianyar, di bawah lingkungan kerjanya kantor pos cabang Gianyar. Dan dengan kondisi seperti itu juga menjadikan kami kemarin terakhir urutan kedua nasional Pak untuk mendapatkan omset mencapai 700 juta per bulan waktu itu. Nah, walaupun waktu itu kita baru membuka agen pos cabang pertama waktu itu di Tuban Kute, kita menjalani sudah 10 bulan, itu juga bisa masuk tembus di daftar 20 top agen pos periode Juni di Regional 8. Nah, ini Pak. Gitu. Inilah pencapaian yang kami lakukan. Nah, ini we are made by history. Jadi ada hal-hal yang tentu yang kami lakukan sehingga bisa mendapatkan achievement yang tadi sudah saya sampaikan, termasuk pendapatan setiap bulannya sampai sekian ya Pak ya. Jadi ini ada kiat-kiat yang mungkin bisa saya bagi di sini. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, hal yang saya sampaikan di sini adalah
sesuai dengan pengalaman kami di sini Pak ya, dengan kondisi budaya yang ada di Bali. Tapi tidak menutup kemungkinan siapa tahu ada beberapa hal yang mungkin bisa diikuti atau dicontohi, sehingga mungkin nanti para teman-teman BUMDes yang nantinya mungkin akan terjun di Agen Pos mungkin bisa mencontohi Pak agar bisa mendapatkan pendapatan yang luar biasa. Nah, ini hal-hal yang kami lakukan Pak selama kita menjalankan bisnis Agen Pos ini sendiri. Yang pertama, cara konvensional itu tetap dilakukan Pak ya. Contohnya sama seperti hal yang dilakukan oleh Kang Fajar yang ada di Agen Pos di Bandung. Karena konvensionalnya tetap kami lakukan Pak, dari door to door kita menawarkan produk jasa layanan kami di pelaku-pelaku usaha yang ada di Bali ya. Kalau kebetulan kami di sini yang kencang itu di daerah Ubud dan di daerah Kute. Nah, di Ubud itu kita datangin dari satu pelaku usaha ke pelaku usaha lain, kita drop kartu nama, kita drop brosur, kemudian marketing kita tetap lakukan ya Pak ya, nggak sekali dua kali Pak. Nah, kita telepon sampai orang itu betul-betul tertarik dan mau menanyakan produk-produk yang ada di kantor pos Pak. Nah, karena tidak menutup kemungkinan kita ngedrop kartu nama atau brosur pada hari ini, itu memang ada yang langsung respon ya, seminggu kemudian ada yang nelpon, nanti di 6 bulan kemudian kita sudah lupa nih Pak, kita ngejar kartu nama di mana, tiba-tiba ada yang nelpon, nanyain tentang produk, nanyain tentang informasi. Nah, ini cara-cara konvensionalnya tetap kita lakukan Pak. Kemudian yang kedua, kami melakukan inovasi-inovasi, karena kalau melihat tadi di awal dari kondisi kedudukan lokasi usaha kami, itu sama sekali tidak menjual sebenarnya Pak. Nah, makanya kita berpikir dan melakukan inovasi-inovasi bagaimana ada kami di Agen Pos ini bisa mendapatkan transaksi yang luar biasa walaupun tempat tidak mendukung seperti itu. Yang pertama kita tawarkan pick up service. Tentu pick up service ini di kantor pos sendiri pasti ada juga yang melakukannya Pak. Cuman yang kita lakukan di sini adalah kalau di kantor pos itu mungkin terbatas dengan jam kerja Pak. Nah, tapi kami di agen itu fleksibel Pak. Bahkan di tengah malam pun kalau ada permintaan untuk pick up service, kami akan tetap lakukan seperti itu. Kemudian packing service juga, ini pick up service, packing service juga kita nggak kena caskan ya Pak. Mungkin kalau di kantor pos packing service atau pick up service juga ada gitu, tapi ada biaya yang ditimbulkan kepada customer ya. Tapi karena kita di agen pos karena memang konsentrasi bisnisnya itu adalah di kurir, maka di pick up service dan packing service itu menjadi layanan kami Pak. Kita gratiskan kepada customer agar customer itu yang sering melakukan pengiriman menjadi pelanggan existing kami yang bisa kami maintain setiap saat seperti itu Pak. Nah, ini packing service juga kita lakukan. Jadi beberapa customer kita kalau datang ke kami itu barangnya mentahan Pak. Jadi barang mentahan itu ada proses yang kita lakukan seperti kita packing barangnya dan lain sebagainya. Kemudian kalau pengiriman luar negeri itu biasanya ada dilakukan untuk pembuatan atau penulisan form Pak. Nah, ini sebenarnya kalau untuk penulisan atau pembuatan form ini petugas loket itu sama sekali sebenarnya tidak diperkenankan Kak untuk membantu penulis. Karena kalau misalnya terjadi salah penulisan ya, misalnya contoh salah penulisan dalam menulis negaranya atau alamatnya sehingga terjadi masalah dalam pengirimannya, itu akan dibebankan kepada petugas loket. Nah, saya berpikir pada saat itu inovasi apa yang bisa saya lakukan biar customer juga tidak repot menulis formnya. Nah, dan customer kita juga kalau kita bantu juga nggak ada resiko seperti itu Pak. Maka di pembuatan dan penulisan form ini kita lakukan secara komputerisasi. Nah, ada customer kita yang memang kirimannya itu adalah retail, sekali ngirim tuh 10 pieces, bahkan sampai saat ini kali ngirim tuh 100 pieces Pak. Bayangkan kalau kita buatkan formnya, ya 10 pieces saja kalau dia datang ke kantor pos itu belum tentu selesai Pak sehari. Sedangkan kiriman itu perlu cepat untuk segera dikirimkan. Nah, kita sehari itu bisa 100 pieces Pak kita kirimkan, termasuk untuk pembuatan dan penulis form. Nah, kita lakukan komputerisasi. Nanti akan kami tunjukkan bagaimana yang kami lakukan. Nah, di luar negeri, pengiriman luar negeri juga sekarang dibutuhkan untuk pembuatan CDS, Pak. Nah, CDS ini idealnya adalah dibuatkan oleh shipper itu sendiri, gitu. Ini ada prosesnya juga sama seperti dalam pembuatan penulisan form. Nah, di sini kita bantu untuk buatkan, Pak. Artinya kita betul-betul memanjain customer kami, Pak. Tujuannya apa? Biar dia bisa melakukan transaksi di agen pos kami. Nah, servi atau share diskon biaya pengiriman juga kita lakukan.
Jadi kalau misalnya mereka datang ke kantor pos, ngirim ya, misalnya satu perbuatan tuh 100.000, nah di agen pos itu kan ada servis yang diberikan manajemen ke kami Pak, mungkin misalnya 20%, nah kita berikan 5%-nya kepada customer, sehingga mereka bisa melakukan repeat pengiriman di agen pos kami. Tentu dengan apa ya, situasi dan kondisi yang tadi yang saya ceritakan, yang tadinya 10 pieces, 100 pieces, maka yang saya lakukan adalah mempersiapkan petugas loket yang berkualitas, Pak. Nah, tadinya di tahun 2017 hingga tahun 2020 itu saya lakukan sendiri, Pak. Gitu. Jadi saya perlu mentransfer ilmu yang saya lakukan selama ini kepada kepada petugas loket, sehingga kualitas yang dulu yang saya lakukan sendiri terhadap dan juga petlog yang saya rekrut saat ini itu memiliki kualitas yang sama bahkan lebih seperti itu, Pak. Nah, ini yang saya siapkan di agen kami. Kemudian di samping itu kami juga bertindak sebagai customer representative, Pak. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada pengiriman yang bermasalah, itu kan tidak mungkin kan ada pengiriman bermasalah, Pak, seperti salah alur atau barang tertukar dan segala macam. Kita posisinya adalah di tengah antara customer dan juga CS dari kantor pos Gianyar, Pak. Nah, jadi kita di sini maksud saya adalah ketika ada masalah, saya sendiri agen kami itu di tengah-tengah customer dan PT Pos Indonesia, sehingga ketika ada komplain yang masuk itu melalui kami, Pak. Jadi kami yang langsung berkomunikasi dengan manajemen. Nah, di sini juga yang saya lakukan adalah membuat atau menjalin hubungan baik, Pak, dengan KPRK setempat gitu. Karena kalau di Gianyar maka saya akan membangun hubungan atau hubungan baik dengan CS, sehingga kalau terjadi sesuatu hal itu bisa cepat mendapatkan penanganan, Pak. Yang terakhir yang kami lakukan adalah maintenance atau entertain customer. Nah, ini akan saya tunjukkan nanti di akhir-akhir slide, Pak. Yang terakhir yang kami lakukan tentu di zaman sekarang, tadi di foto awal saya sempat berfoto juga dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia. Terakhir kemarin beliau mengatakan kepada kami, yang saya ingat betul pesan beliau adalah, di zaman saat ini, ya, siapa yang menguasai informasi teknologi, ya, maka dia akan menguasai pasar. Nah, maka saya percaya itu, Pak. Di zaman saat ini orang sudah tidak tidak asing ya menggunakan gadget ya. Jadi menggiatkan sosial media sebagai sarana promosi itu tetap dilakukan di agen Pos Plus, Pak. Oke, ini terkait yang tadi saya sampaikan sebelumnya, melakukan inovasi. Jadi ini alasan kenapa harus mengirim di agen Pos 12 ya. Jadi izinkan saya untuk memutarkan video ya, apa yang kami lakukan sembari saya jelaskan. Bisa Pak Joni? Bisa, keren. Makasih Mas, silakan Mas. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kita melakukan pick up service. Nah, mungkin kalau di kantor pos sendiri itu pick up-nya itu terbatas dengan jam kerja ya. Tapi kalau di agen pos itu kita lebih fleksibel. Ini bahkan jam 12 malam pun kita pick up barangnya, Pak. Nah, ini di lokasinya di pusat bisnisnya ya, di Ubud ya. Nah, ini barang yang kita pick up ini masih mentahan, Pak, belum di packing. Nah, itu retail seperti itu. Jadi kita bertindak seolah-olah jadi karyawannya Arshop itu tersendiri, Pak. Nah, satu plastik itu bisa ada 30 pieces-an, Pak, barang retail. Nah, ini kondisi kedudukan bisnis agen pos kami, itu di tengah perumahan, masuk ya, situasinya seperti ini. Saat itu pick up saya masih lakukan sendiri, Pak. Ini di tetangga kiri kanan udah pada tidur semua nih, Pak. Nah, iya. Pada tidur ya. Proses packingnya, barang mentahan ini kita bantu packing menggunakan flyer yang sudah disiapkan PT Pos Indonesia. Jadi di setiap barang ini sudah ada tanda, Pak, yang sudah disiapkan oleh shippernya, Pak. Nah, ini kita bantu packingkan sehingga customer itu makin senang. Nah, ini adalah data-data dari customer kami, Pak. Dari ada nama shippingnya, terus ada itemnya, terus ada country-nya. Nah, kita bikinkan form
format sendiri di agen Pos 12 ini, sehingga nanti kita tinggal transfer aja data yang dari customer tadi, karena mereka kan jualannya secara marketplace Pak, pasti mereka bisa tarik data menggunakan Excel. Nah, kita timbang, tinggal isi beratnya sama nilai barangnya, kemudian kita tinggal mail merge saja data-data yang dikirimkan oleh customer kita Pak. Nah, ini data yang dikirimkan customer kita tinggal pindahkan aja ke format yang sudah kita siapkan agen kita Pak. Nah, ini tinggal ini secara otomatis dia udah akan masuk ke data yang kita siapkan Pak. Sehingga nanti kita proses printkan formnya. Jadi customer kita nggak perlu nulis lagi Pak. Nah, di sini sangat minim sekali dan tidak mungkin Pak terjadi salah penulisan alamat, karena ini datanya udah mutlak dari komputer ya Pak ya, dari apa yang disiapkan oleh customer. Nah, kalau di tempat lain tuh masih tulis tangan Pak, tuh. Bisa jadi nggak kebaca alamatnya. Nah, kalau di kita nih sudah dipastikan 100% bisa dibaca Pak di formnya. Seperti itu. Nah, ini format form yang kita siapkan, kita tinggal mail merge, tinggal kita klik aja next terus untuk nge-printnya Pak. Makanya sehari itu kita bisa input tuh bisa sampai 100 PC. Sudah sampai itu. Sama juga proses input pun seperti itu Pak. Jadi kita tinggal ngambil datanya dari Excel yang tadi sudah disiapkan, tinggal di copy paste aja Pak. Sehingga prosesnya lebih cepat lagi. Nggak perlu diketik ulang gitu Pak. Oke. Nah, inilah yang kita lakukan Pak. Keren. Ini luar negeri semua ya Mas ya? Benar Pak? Ke luar negeri semua ya? Luar negeri semua Pak. Kebetulan memang karakternya di Bali ini adalah pengiriman internasional Pak. Nah, jadi sehari ini kiriman kita yang di pick up ya berkantong-kantong gini Pak. Nah, itu kiriman kita saja Pak. Iya. Ya, itu yang kami lakukan Pak. Yang sempat kita Keren. sehingga kalau yang tadi saya sampaikan di awal juga, inovasinya yang kita siapkan adalah kualitas SDM-nya Pak. Walaupun misalnya kita sudah melakukan marketing sebaik mungkin ya, misalnya kiriman sekian ini tidak bisa diselesaikan oleh SDM kita kan juga menimbulkan kekecewaan Pak ya buat customer. Makanya dengan cara-cara seperti itu, ini kebetulan kemarin dikerjakan oleh Petlog kita, itu sehari itu bisa menyelesaikan sekian kiriman ini Pak. Gitu. Karena di antara teman-teman yang lain gitu kan, kalau di tempat-tempat lain mungkin cuma puluhan Pak, cuma 20 30 pieces sehari, ini kita bisa 100. Dan itu menjadi pertanyaan juga Pak, kok bisa ya agen Pos 12 ini bisa nyelesain hingga sekian banyaknya gitu. Nah, ini bahkan didatangin langsung Pak oleh ACP-nya Regional 5 saat ini Pak ya, Pak Ki Agus Amran, untuk melihat langsung gimana sih kinerjanya kami. Nah, ini barangnya Pak, sekian banyak ini Pak, kita selesaikan dalam waktu sehari dengan cara yang tadi yang sudah saya sampaikan. Gitu. Ini pun kita juga gini Pak, ada beberapa customer juga yang tadi saya sampaikan juga waktu peralihan dari offline ke online juga ada beberapa customer yang belum bisa mengikuti perkembangan zaman Pak. Nah, karena kita juga ada contoh gitu ya, customer yang kita yang sukses yang tadi offline ke online jualan di marketplace, kita edukasi Pak customer itu Pak, yang tadinya cuma jualan 5 pieces, 10 pieces, sekarang sudah meningkat menjadi 20, 30 bahkan ratusan pieces ya Pak, sekali pick up seperti itu. Nah, hal yang kita lakukan juga yang tadi di terakhir yang saya sampaikan kiat-kiatnya itu adalah maintenance atau entertain assist customer. Ini tujuannya tidak lain tidak bukan untuk memenangkan emosional dan psikologis pelanggan Pak ya. Jadi yang kita lakukan itu adalah kita ajak jalan customer kita Pak, kita ajak makan customer kita sekali waktu ulang tahun, kita rayakan ulang tahunnya ya kan. Jadi ada kedekatan secara emosional Pak. Jadi saya punya cerita unik di sini Pak. Jadi ada kompetitor ataupun misalnya agen lain yang masuk ke customer kami, karena ini kan kiriman sudah mulai banyak ya. Itu pun walaupun ditawarin fee atau imbal jasa atau diskon yang lebih besar, itu tetap memilih kami Pak. Karena secara emosional itu sudah dapat di kita. Walaupun misalnya kita nawarin imbal jasanya lebih sedikit.
Tapi karena kita maintenance atau entertain existing itu sudah kayak saudara Pak, customer itu Pak sudah terlanjur nyaman seperti itu. Begitupun juga dengan customer kita yang dari luar negeri Pak. Nah jadi secara emosionalnya kita serang, kita ajak main. Nah, ini sebenarnya masih banyak foto-fotonya Pak. Termasuk customer luar negeri pun kita perlakukan sama Pak, kita ajak keluar, jalan-jalan, ajak makan dan sebagainya. Sehingga ketika sudah nyaman di kita, itu mengcounter kalau di kemudian hari itu ada entahkah itu agen lain atau kompetitor yang masuk, itu untuk mengcounter hal-hal tersebut Pak. Karena psikologisnya kita sudah menangkan di awal. Gitu. Nah, berikutnya kita lakukan itu untuk marketingnya sendiri yang saya sampaikan di awal itu adalah menggiatkan sosial media. Jadi di zaman ini kita mengikuti Pak ya berbagai sosial media yang dilakukan orang untuk memasarkan produknya. Nah, jadi ini adalah sosial media yang kita gunakan untuk memasarkan produk-produk pengiriman yang ada di agen kami. Jadi di sini kita ada juga WhatsApp bisnis, kemudian ada fanpage agen Post Flash, kemudian juga ada IG-nya agen Post Flash. Kita juga masuk juga di TikTok ya, di YouTube juga kita buka channelnya. Terus kita juga bikinkan landing page Pak, agenposttheflash.com. Karena kalau ada landing page itu orang juga bakal percaya ya. Nah, dari marketing konsep ini sendiri, ini berkembang Pak ide-idenya Pak. Jadi saya berpikir kalau segala sesuatu yang kita lakukan sendiri itu belum tentu bisa tercover semuanya Pak. Maka yang saya lakukan adalah mencari atau menggait tim. Ya. Nah, kemarin untuk di sosial media kita sendiri kita libatkan pihak ketiga Pak. Kemudian ada Visual Lab untuk membangun konten-konten yang ada di Instagram seperti itu. Dan kita juga melibatkan influencer Pak ya, kebetulan di Bali ini salah satu influencer yang akan kita garap nantinya. Nah, itu adalah Good Counsel Angels. Nah, ini kita lakukan karena memang anak muda ini gandrungnya seperti ini Pak. Jadi kita mulai masuk di apa yang disukai oleh anak muda. Kemudian di Bali sendiri itu ada satu tempat untuk memasarkan produk dan segala macamnya. Contohnya kalau di sini adalah info Denpasar. Jadi segala hal yang kita lakukan bahan promosi segala macam, kita minta supportnya dari info Denpasar untuk memblow up Pak untuk daerah Denpasar ini. Nah ini video-video promosi yang kita pernah buat, yang kita pernah posting di berbagai sosial media. Saya izin untuk putarkan Pak ya. Jadi yang saya putarkan pertama ini adalah video pertama promosi kami yang masih kondisi tempat di teras tadi Pak yang saya ceritakan Pak. Nah, Oke. Sandy Hassani dari agen Post Flash dengan bangga mempersembahkan jelek semua sudah terbantu dan saya adalah sangat memuaskan untuk pelayanan kantor pos dan agen. Pesan saya meningkatkan pelayanannya serta mutunya dan harga bisa terjangkau untuk pelaku bisnis.
Nah, di video ini yang kami angkat itu adalah testimoni di mana customer itu mendapatkan berbagai kemudahan Pak yang kami coba sampaikan kepada penonton. Jadi kemudahan dari pick up service, terus packing service dan segala macamnya Pak. Nah, ini juga beberapa video lainnya Pak ya untuk TikTok, hal-hal yang kekinian sekarang itu kita ikuti. Ini salah satu contoh Pak yang kemarin rame di TikTok, kita ikutin juga Pak. Jangan kalian lakukan perbuatan syirik. Hanyalah rezeki halal hasil kerja keras membawa berkah. Kalian Nah, ini hal-hal yang lucu, yang menarik minat penonton juga Pak. Hari itu udah nama ya bikin kayak gambaran. Iya, Zoom meeting. Di BRI. Entah, terbiasa itu mah. Suara Beli lekat, suara. Pak. Duka, saya dah. Apa jemur gue? Nah, seperti itu. Nah, ini juga yang tadi saya bilang, kita juga ada salah satu Jemurin kemana yang gitu? kita berikan itu adalah servis. Gitu. Pak. Nah, servis ini kalau kita tidak gaungkan ke masyarakat, itu mereka juga nggak tahu, Pak. Makanya kita tadi menggunakan momen-momen atau kesempatan-kesempatan, sepertinya kita posting di Info Denpasar, itu salah satu media yang cukup terkenal di Denpasar ini, Pak ya. Jadi kita Kok masuk? langsung seperti ini, Pak. Misalnya programnya 11-11, nah, kita berikan diskon 11%. tidak menyurutkan semangat usaha kawan-kawan juga sebagai bentuk Mahal itu lapar banget. kepastian para pelaku bisnis online dan usaha ekspor Bali. Dapatkan kemudahan dalam mengirim dokumen dan barang baik dalam negeri maupun luar negeri. Hanya di Agen Pos Plus, di Official Postal Agency of PT Pos Indonesia (PPI). Untuk pengiriman dokumen dan barang dan saya dipakai dan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November dan di tanggal 9 Nah, termasuk kita menghandle customer yang ngirim ke artis, itu kita up juga Pak di sosial media. Ini seperti ini salah satu contoh Ratu Indonesia. Tetap Pak, walaupun cuma seperti ini, bahwa dan itu bisa menunjukkan kualitas juga ya Pak ya, karena bisa menghandle barang premium untuk artis segala macam. Dan ini iklan terakhir yang baru kita bikinkan saat kami optimalisasi ya ke kantor pos cabang KPC Sangla menjadi agen pos The Flash Sangla Pak ya. Ya. Nah, seperti itu Pak. Nah, ini mohon izin Pak, kita juga menyampaikan hasil yang sudah dicapai dari bisnis agen pos. Jadi kami sampaikan ini bukan maksud riak dan segala macamnya kan. Jadi ini mungkin sebagai salah satu motivasi Pak Joni. Jadi menjalankan agen pos, apa sih yang sudah saya capai selama ini gitu ya? Apa yang sudah saya peroleh, yang saya miliki dari bisnis agen pos. Jadi ini terus terang Pak Joni, ini rentan waktunya adalah dari tahun 2020 hingga sekarang Pak. Jadi nggak ada 2 tahun Pak ya, setahunan gitu. Hal-hal yang sudah saya miliki pada rentan waktu masa pandemi lah saya bilang, tahun 2020 hingga sekarang ini. Itu pertama 2 unit kendaraan motor Pak. Ini
yang saya gunakan sendiri, jarang juga ini pakai sekarang Pak. Sama 1 unit motor Scoopy itu untuk kebutuhan istri. Kemudian dalam rentan waktu tahunan ini juga kita juga kendaraan roda 4 Pak ya. Jadi ini Terios itu ganti unit yang sebelumnya yang saya gunakan itu adalah Avanza tahun 2002. Ini kita beli di akhir 2019 Pak. Begitu belum ada selang setahun saya ambil lagi unit untuk kendaraan pribadi HRV Prestige. Kemudian selang 2 bulan saya siapkan untuk istri Pak bulan Juli ini. Nah kemudian dari bisnis ini sendiri juga yang tadi sudah saya sampaikan di awal, kita mampu membuka cabang pertama kami di Tuban Kute itu di akhir tahun 2020, November 2020, yang kemarin terakhir per bulan Juni masuk di 20 top agen pos terbaik di Denpasar. Dan bulan Oktober kemarin tahun 2021 kita buka cabang berikutnya di Ungasan Jimbaran. Selang 1 bulan berikutnya kita dipercayakan oleh KCU Denpasar untuk mengoptimalisasi KPC Sangla menjadi agen pos Dr. Sangla. Nah ini sampai diliput Pak ya, karena ini menarik juga Pak yang ingin saya ceritakan juga yang menjadi ikon kami di agen pos saat ini. Itu adalah kita mentransformasi kantor pos yang ada di tengah mall sebenarnya Pak, cuman belum dioptimalisasi. Di sini kita optimalisasi Pak, kita rubah konsepnya yang dimana yang tadinya cuma sekedar kantor pos, ini menjadi coworking space Pak yang ada di Bali. Nah karena level 21 mall itu sendiri, itu adalah salah satu mall di Bali. Maka akan sayang sekali bila kondisi kantor pos yang ada di sana itu tidak dioptimalisasi Pak. Nah ini berikut mohon izin Pak ya saya tampilkan video PC yang ada di sana setelah kami optimalisasi. Nah ini video sebelumnya Pak, kondisi kantor pos ini di tengah mall Pak ya. Situasinya seperti ini Pak. Nah, itu kondisinya di tengah mall, maka kami berpikir karena dipercayakan dan juga apa ya hasil kerja keras kami selama ini Pak, maka kami menginvestasikan gitu ya untuk di KPC Sangla ini itu juga untuk apa ya investasi kami Pak untuk menjual branding agen pos sebelah sendiri Pak. Nah ini adalah dalam waktu seminggu kita rubah yang kantornya tadi sebelumnya sedemikian di video itu menjadi seperti ini suasananya Pak. Ini video pembukaan dan launchingnya Pak, itu di tanggal 6 Desember kemarin. Tampilannya jadi beginian. Nah itu akan kita jadikan spot podcast nantinya di kemudian hari.
Nah, itu Pak yang bisa saya share tentang pengalaman-pengalaman dan hal-hal yang saya lakukan untuk membangun agen pos The Flash di Denpasar, Bali ini Pak. Itu, Pak Joni. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Hendy. Waduh, ini jadi saya merasa ingin memiliki agen sebanyak ini. Silakan Pak. Mas, dari awal tadi Mas cerita terkait dengan apa namanya memilih kerja di jadi agen pos, kemudian dikelola, cari market, kemudian cari customer, membuat apa namanya product knowledge kepada pegawai internal sampai dengan engage kepada customer-nya itu ngajak ngajak makan untuk mengucapkan selamat ulang tahun, luar biasa. Terakhirnya ini membawa hasil buat Mas sebagai salah satu pengelola agen pos yang top di Indonesia ya. Terima kasih sekarang para bumdes semuanya, ada dengan kita juga ada Pak Riki, salah satu main agent kita, mungkin teman-teman yang berkeinginan nih untuk membuka layanan seperti Pak Mas Hendy. Nah, ini Pak Riki juga bisa nge-share nih, apa sih, bagaimana cara untuk bisa bergabung di tengah-tengah kita menjadi agen pos, sebagaimana nanti teman-teman bisa berkeinginan. Kan bisa gabung juga melalui grup WA untuk pertanyaan-pertanyaan, bisa digabungkan di situ, nanti bisa ditanyakan kembali. Silakan Pak Riki. Oke, baik. Terima kasih Pak Joni, Pak Sri, Pak Dino yang sudah hadir. Ini Mas Hendy ini sangat luar biasa, menginspirasi. Amin, semoga bisa. Ini yang bikin Pak Joni sama Pak Sri kayaknya pengen buka jadi agen pos nih Pak. Betul. Oke. Iya, sangat-sangat menginspirasi tadi apa yang dilakukan oleh agen pos The Flash. Gitu ya, cara nge-grab marketnya, cara memanjakan customer, berani juga fight diskon ya, Mas Hendy ya. Betul Pak. Kunci-kunci sukses ini, kiat-kiat ini yang bisa diterapkan nanti buat teman-teman BUMDes. Gitu. Nah, Mas Hendy, saya Ricky dari IAK Logistik. Kami adalah mitra B2B-nya PT Pos. Nah, dalam kesempatan ini kami dengan Pak Joni, dengan Pak Sri, ini kita berkolaborasi dengan BUMDes-BUMDes yang ada di Jawa Barat. Sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden yang lalu, bahwa PT Pos ini diminta untuk berkolaborasi dengan BUMDes seluruh Indonesia secara nasional. Nah, BUMDes dengan Jawa Barat ini merupakan pilot project kami. Kita mau membangkitkan BUMDes di Jawa Barat. Nanti berkembang ke wilayah-wilayah lain sudah tentunya. Nah, buat teman-teman BUMDes yang sudah bergabung, yang ingin mengikuti jejak dari Mas Hendy ini, punya berapa sekarang Mas Hendy, The Flash? Ada berapa cabang? Sekarang ada 4 Pak totalnya. Ada 4. Gitu. Yang paling kecil omsetnya sebulan di mana? Berapa? Yang paling kecil
saat ini sebulannya itu baru diungasan Pak ya, karena baru ya Pak, bulan Oktober kemarin itu baru di angka 50 jutaan Pak per bulan. 50 juta bulan Oktober ya, Mas Hendy. Ya, Berarti baru sekitar 3 bulan lah ya. ya baru 3 bulan. Tuh, 50 juta itu aja ya. Ya, setidaknya Pak ya. Yang tertinggi berapa sekarang? Tingkat tinggi kemarin terakhir yang saya bilang tadi kita mencapai di posisi kedua nasional itu 700 juta Pak 700 juta sebulan ya. kita sebulan. Wah, enakan kayaknya juga Pak Joni, enakan buka agen pos daripada main agent kayaknya nih. Betul. Tapi jangan salah Pak, itu perjuangannya luar biasa Pak. Gitu ya. Dari tahun 2017 sampai sekarang itu kan bukan hal yang singkat yang kami lakukan Pak ya. Jadi ada hal-hal Betul. yang kita akan itu. Harus dilihat perjuangannya dulu ya. Pak. Oke, mantap. Nah, buat teman-teman BUMDes yang lain yang ingin mengikuti jejak Mas Hendy, itu sekarang ini dari PT Pos Indonesia untuk membuka franchise keagenan ini sangat-sangat dipermudah, gitu. Jadi selain nanti bisa mengajukan langsung ke kantor pos, bisa juga mengajukan lewat kami, lewat IAK. Jadi kami ini adalah mitra swasta yang digandeng khusus oleh PT Pos untuk membantu memasarkan kantor pos ini sebanyak-banyaknya, gitu. Karena kita lagi berkolaborasi mau membangkitkan ekonomi Indonesia nih, Bapak Ibu. Kalau tadi dijabarkan sama Mas Hendy, bisnis kurir ini satu-satunya bisnis atau usaha yang sustainable, yang bisa bertahan bahkan cenderung meningkat. Kalau tadi diperhatikan di bulan Juli 2020, agen The Flash ini lagi pandemi tinggi-tingginya malah mencatatkan keuntungan peningkatan 1.400% tadi ya Mas Hendy ya. Produksinya Pak, kalau untuk revenue-nya itu 500% Pak. Oh, 500%. Gitu. Nah, satu-satunya bisnis yang bisa bertahan bahkan naik kelas ketika pandemi ya cuma bisnis jasa kurir. Dimana kalau tadi Mas Hendy bilang usaha-usaha lain itu perampingan karyawan, pemutusan hubungan kerja, justru agen Pos The Flash ini lagi sibuk-sibuknya nyari karyawan, nambah karyawan baru, nambah lagi. Dan ternyata itu terjadinya bukan di agen pos kami saja Pak, rata-rata pelaku usaha agen pos yang ada di Bali itu pun demikian Pak. Oh iya, Pandemi ini malah nambah karyawan mereka Pak. malah panen ya Pak. Wah, alhamdulillah banget loh, luar biasa. Nah, jadi buat teman-teman BUMDes yang ingin berusaha bermitra dengan PT Pos membuka keagenan, itu syaratnya sudah dipermudah. Nanti dari kami ada formulir yang bisa dilengkapi, nanti diisi, dilengkapi dengan data identitas, baik itu KTP, kartu keluarga, NPWP, cover buku tabungan, sama share log lokasinya. Nanti japri ke saya. Silakan bergabung di grup WA yang sudah di-share sama Pak Joni. Nanti ada saya di sana, ada Pak Joni, bisa japri semua identitasnya ke saya. Nah, semua identitasnya bisa dijapri ke saya. Nanti setelah dokumen semua lengkap, nanti kami akan berkoordinasi dengan kantor pos setempat untuk melakukan survei ke tempat Bapak Ibu, survei kelayakan. Setelah survei, nanti dari pos setempat akan mengeluarkan surat rekomendasi, baru kami mengajukan ke kantor pos pusat untuk penerbitan izin operasional. Gitu ya. Proses ini dari dokumen lengkap sampai izinnya turun itu kurang lebih sekitar 3 minggu. Setelah izinnya turun, nanti kita akan jadwalkan untuk training penggunaan aplikasi, gitu ya. Kemudian sudah bisa jalan. Nah, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bertanya kenapa harus menggunakan IAK gitu ya? Apa kelebihan dari IAK dibanding dengan jadi di PT Pos ini sudah tentu ada beberapa perusahaan-perusahaan swasta juga yang ikut membantu PT Pos, salah satunya IAK. Nah, kelebihan dari kami yang pertama itu adalah saldo yang nanti Bapak Ibu taruh sebagai saldo transaksi ya. Sudah tentu ketika transaksi harus memiliki saldo. Itu satu saldo nanti digunakan untuk layanan pembayaran dan jasa kurir. Jadi satu saldo.
Jadi nggak dipisah-pisah, deposit ke pembayaran sendiri, deposit jasa kurir sendiri, enggak. Kita satu saldo untuk semua layanan, pembayaran dan jasa kurir. Itu yang pertama. Kedua, fee atau imbal jasa, baik untuk jasa kurir maupun untuk pembayaran, imbal jasanya nanti kita berikan langsung H+1 Bapak Ibu. Jadi hari ini transaksi, besok agen itu mendapatkan fee, langsung menambah saldo depositnya. Jadi kita berikan H+1. Gitu ya. Lalu untuk di IAK ini, Interindo Arta Kreasi, nanti teman-teman sekalian itu bukan hanya sudah daftar lalu kita tinggal begitu aja. Saya beserta Pak Joni dan disupport dengan Pak Sri, gitu ya. Ini kita selalu senantiasa melakukan pendampingan buat teman-teman agen, buat teman-teman BUMDes yang sudah bergabung. Jadi kita akan selalu adakan senantiasa nanti ada BUMDes Talk lagi, mengundang narasumber yang hebat-hebat nih, sebagai kisah inspiratif buat teman-teman semua. Dan kita juga nanti akan support semua agen pos yang sudah bergabung. Kita akan sediakan kayak semacam dashboard. Jadi kita akan follow up. Nanti BUMDes mana yang belum bisa berkembang, nanti kita akan bantu bagaimana cara mencari market di daerahnya dan lain sebagainya. Gitu. Dan kebetulan juga kita disupport habis ya Pak Joni ya, dari DPMD Provinsi ya Pak. Betul. Bahkan Dari kita Pak. mau skala nasional nanti. Nasional. Wah, mantap. Jadi, ayo semua teman-teman BUMDes jangan mau kalah dengan Mas Hendy nih. Kita bikin agen post the flash yang berikutnya di Jawa Barat. Gitu. Mungkin itu, Pak John, kita mau buka tanya jawab buat teman-teman BUMDes yang mau bertanya. Saya ingin bertanya sama Pak Hendy dulu nih. Oke, siap. Jawab dulu, siap. Mas Hendy. Ya, Pak Joni. Mas Hendy nanti bisa gabung ke grup WA kita ya? Boleh. Grup WA nanti tolong di-share materi-materi dan berapa film-film yang tadi itu kayaknya teman-teman para member di situ nanti ingin nih ngulang-ulang lagi materi-materi itu. Ya. Ada insight konten-konten kreatif in TikTok dan sebagainya bisa kita dapatkan info dari Mas. Memang tadi tertarik dengan digital The Flash, punya agen post The Flash itu punya landing page, kemudian punya tim-tim kreatif. Itu memang saat zaman milenial seperti ini ya seperti itu. Apapun bisnisnya, ya BUMDes punya usaha BUMDes yang lain, misalnya beliau teman-teman punya usaha peternakan, usaha perkebunan, usaha ya, perikanan, dan usaha-usaha kerajinan itu bisa dilakukan campaign secara digital dan program bisa laku terjual. Apalagi para BUMDes itu punya usaha agen pos misalnya, langsung dikirim melalui ada order melalui WA atau melalui landing page yang convert ke WA atau ke aplikasi lain, ada notifikasi order dan bisa dikirim melalui agen posnya sendiri. Tentunya dapat fee ya, tentunya dapat fee. Rekan-rekan para BUMDes silakan join kembali yang belum gabung ke grup WA. Silakan grup WA, nanti kita akan sharekan materi-materi ini, rekaman ini juga nanti Mas Hendy juga gabung di situ, nanti bisa saling bertanya terkait dengan usaha-usaha agen pos. Kita bikin contoh Mas Hendy nih, kepingin banget nih, waduh punya motor, punya mobil, waduh mobilnya HRV yang terbaru, wah, merah, putih, masih muda loh, masih muda, dan waduh yang sekarang 4 lagi Pak John cabangnya Pak. 4 luar biasa. Waduh. Nah, ini masih bolong sedikit Pak. Teman-teman yang lain itu udah sampai 7 dan 9 Pak outletnya. Wih. Wow, luar biasa. Teman-teman Intinya Mas, ini pasti ada kuncinya ya. Tadi saya melihat itu kerja keras ya, sampai tengah malam, kemudian mencari pasar itu pada saat awal lemah gitu ya, atau nggak punya dapat market, nggak punya, aduh agen posku, aduh bakal nggak bisa hidup nih. Apa sih perasaan yang paling inti itu supaya bisa scale up ke atas gitu Mas? Apa intinya yang bisa naik kembang ke atas gitu? Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal Pak Joni, ketika saya memutuskan untuk terjun ke wirausaha, artinya saya sudah harus siap dengan segala risiko yang ada. Gitu. Dan tadi saya anjuran Nabi yang kami ajarkan itu 9 pintu rezeki
Itu dari 10 pintu rezeki, 9 diantaranya tentang kewirausahaan. Dan itu kalau secara ini Pak ya, kalau apa namanya duniawi itu kan secara keuletan, apa namanya kerja keras itu kan pasti terbayar Pak ya. Tapi secara spiritual yang saya rasakan itu ketika saya mensyukuri berapapun hasil kerja keras saya Pak gitu, walaupun sebulan hanya 500, ketika saya syukuri karena memang juga disampaikan gitu ya, hal yang kamu syukuri itu maka akan ditambahkan nikmatnya, dan itu memang saya rasakan Pak. Dari yang 500 saya nggak patah arang, jadi semangat, karena memang di antara bisnis-bisnis sebelum yang pernah saya jalani, memang jodohnya memang di agen pos ya. Ini hal yang sangat saya senangi saya lakukan Pak. Jadi walaupun bekerja keras, itu karena hal yang saya senangi, itu nggak berasa kayak bekerja jadinya Pak. Jadi berapapun hasil yang saya dapatkan, itu saya saya syukuri istilahnya gitu Pak. Dan apa ya Pak, intinya sih saya dari secara spiritual tuh cuma dengan rasa bersyukur saja ya Pak. Keren. Rekan-rekan nih, para yang sudah jadi agen maupun yang belum jadi atau jadi masih calon agen atau yang berminat, silakan join kembali di grup WA kita. Kita ingin buat skill up para BUMDes, para UMKM di Indonesia ini naik kelas ya. Dengan bersama PT Pos Indonesia, dan teman-teman semua tidak akan dapat info bagaimana di grup tersebut untuk mendaftarkan jadi agen ya. Di bersama IAK kita sharekan form-form dan akan kembali lagi ke Pak Riki supaya kita follow up. Jangan lupa bahwa ada sudah 60 sampai 70 para agen yang sudah kita bentuk, kita akan melakukan pelatihan untuk pelatihan aplikasi maupun product knowledge. Mungkin bulan ini kita operasional kan, dan kita akan evaluasi dashboard, kita buat kinerjanya, kita evaluasi sebagai agen ini sebagai kantor-kantor pos, channel-channel yang kita evaluasi setiap bulan. Bahkan 3 bulan kita akan evaluasi, kita lihat gimana sih kok bisa belum tumbuh. Nah, kita akan lakukan pembinaan, kita berikan insight-insight bisnis untuk tips-tips bagaimana meningkatkan transaksi di wilayahnya. Demikian mungkin begitu Pak Riki. Sebelumnya ada salah satu agen nih Pak yang mau bertanya ke Mas Hendy. Mas Hendy, kenapa milih nama agennya The Flash Mas? Katanya. Ini ada ceritanya juga Pak. Sebelumnya dari tahun 2017 itu agen pos saya namanya justru nama saya Pak, agen pos Hendia tadi. Ternyata nama juga bawa hoki Pak ya. Oh ya. Menggunakan nama Hendia tadi ternyata nggak membawa hoki Pak. Gitu. Oh. Jadi waktu itu agen kami itu sempat tertutup karena ada miskomunikasi antara agen pos dengan manajemen pada saat itu. Tidak bisa saya ceritakan terlalu panjang ya Pak di sini ya. Akhirnya sama regional itu saat itu dimintakan untuk dibuka kembali ketimbang dipulihkan akunnya Pak. Jadi ada mistake waktu itu, jadi dia disuruh buka kembali. Itu juga saya sayangkan waktu itu karena kita bekerja keras sudah mencapai klasifikasi gold ya waktu itu, cuman by accident itu tertutup akunnya Pak gitu. Akhirnya kita ulang lagi dari awal, terus harus ganti nama gitu. Nah, kenapa The Flash gitu ya, karena memang waktu itu saya lagi menggandrungi film DC Pak, The Flash ya. Jadi kalau The Flash kan punya tagline The fastest man alive gitu kan. Nah, saya pikir kalau kurir ya jadi the fastest courier ever gitu ya. Jadi kurir yang tercepat yang pernah ada gitu. Itu doanya ada di nama The Flash itu Pak. Oke. Tagline-nya The Fastest Courier ya, live. The fastest courier ever, Pak. Ya. Oh, mantap. Oke. Ada lagi buat rekan-rekan yang mau bertanya nih, mumpung ada Mas Hendy-nya nih. Silakan. Dari Mas Yana, apa saja yang bisa dikembangkan open agen? Maksudnya apa nih Mas Yana? Nyalakan aja videonya, silakan bertanya langsung Mas Yana. Baik, terima kasih. Iya, mana Mas Yana? Iya ini hadir. Oh ya, siap. Oke, silakan Mas Yana. Gimana mau nanya apa? Mau bertanya begini Pak, jika saya sudah jadi agen,
Itu apa saja yang bisa dilakukan, apa seperti pos-pos yang sudah ada, kita bisa melaksanakan pelayanan PPOB dan lain sebagainya, atau bagaimana gitu. Oke, ya. Mungkin saya yang jawab kali Mas Yana ya. Nanti ketika sudah bergabung, layanan yang bisa dibuka yang pertama sudah pasti PPOB ya untuk pembayaran top up dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah nanti Mas Yana dan teman-teman semua bisa menerima kiriman paket, surat dan paket untuk kiriman nasional, domestik. Tunggu ya. Teman-teman yang lain mic-nya kalau itu mohon di mute ya. Ya, tadi saya lanjut. Yang pertama sudah pasti PPOB ya Mas Yana ya, untuk pembayaran dan top up. Lalu yang kedua adalah untuk pengiriman surat dan paket domestik seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah untuk pengiriman surat dan paket itu untuk internasional, Mas Yana, ke seluruh dunia. Karena PT Pos ini sudah bergabung dalam United Postal Union atau asosiasi kantor pos seluruh dunia. Itu sudah bekerja sama lebih dari 200 negara di dunia. Jadi kirimannya nanti bisa menjangkau dunia. Gitu. Yang keempat, nanti teman-teman juga bisa menjual benda-benda pos, perangko, materai, dan lain sebagainya. Yang masih belum bisa dilayani adalah untuk pembayaran pajak, PPN, PPH gitu Pak. Terus penyaluran bantuan, BST, BLT itu juga masih belum bisa. Gitu. Nah, yang untuk kiriman yang tadi ini agen Post The Flash nih Pak Mas Andi ini yang banyak itu adalah kiriman ke luar negeri. Gitu. Kiriman ke luar negeri karena itu ongkos kirimnya juga lumayan sehingga fee buat agennya juga jadinya bagus. Sesuai dengan moto dari Kang Emil Kang Yana dari Gubernur Jawa Barat bahwa BUMDes itu lokasinya boleh ada di desa. Tapi produknya rezekinya harus rezeki kota, Kang. BUMDes lokasinya di desa, rezekinya harus rezeki kota. Produknya harus bisa menjangkau dunia, Kang. Nah, dengan PT Pos lah produk-produk BUMDes itu bisa menjangkau ke seluruh dunia, Kang. Bagaimana dengan untuk ekspor impor barang yang sudah ada di wilayah saya gitu? Bisa nggak lewat pos langsung atau bagaimana tuh? Kalau ekspornya bisa, Kang. Nanti kalau impornya nggak di-handle sama agen soalnya kalau impor. Tapi kalau ekspor bisa. Gitu. Gitu. Nanti mau pengirimannya bentuknya kolian, paketan, ataupun nanti kalau Kang Yana misalkan ada produk yang harus pakai kontainer. Itu nanti kontak saya, kontak Pak Joni, nanti kita bantu fasilitasi, Pak. Ya, Pak Joni ya, siap. Nah, Terima kasih Pak Yana. Kalau logistik bisa kita handle juga Pak. Ini dihadiri Zoom ini juga teman-teman di Sumatera, dari Aceh sampai ke Lampung, ada dari Rengat, kemudian dari Aceh juga ada hadir di sini, dari Sumatera Utara, kemudian bukan hanya para BUMDes yang hadir di sini, juga teman-teman para UMKM, koperasi, maupun yang pribadi personal itu bisa membuka agen bersama ya kan nanti bergabung saja. Ini memang BUMDes Talk, tapi ini memang pada umumnya BUMDes Talk, tapi teman-teman para koperasi UMKM lainnya bisa bergabung untuk kegiatan membuka agen ini. Kita masih membuka peluang di bulan Januari ini, kita akan banyak merekrut para BUMDes maupun UMKM untuk menjadi channel-channel jadi agen untuk membangun ekonomi di saat pandemi. Saya kira itu. Pak Riki, ada yang lain lagi? Suara Pak Riki? sementara cukup Pak Joni. Ada pertanyaan lagi yang lain? Nanti Mas Hendy tolong share ya di grup ya materi-materinya, video-video. Siap Pak Joni, siap. Atau tip-tipnya apa aja nih teman-teman bisa kita scale up lagi bis usaha-usahanya supaya bisa masuk ke jadi pengelola agen pos. Malah saya yang tertarik untuk membuka agen ini. Benar Mas Pak Riki? Kayaknya mungkin
Lebih Walaupun ada menjanjikan ya, syarat, Pak? walaupun syarat pegawai pos nggak boleh buka agen, tetapi kita untuk keluarga untuk bisa kita buka untuk jadi. Saya rasa mungkin potensi cukup besar sekali. Nah, Kita melihat bahwa saat ini industri kurir itu bertumbuh kembang, bisnis online dan menjamur. Saat ini orang banyak berbisnis online dengan WhatsApp, dengan WA bisnis ya. Kemudian ada aplikasi untuk mensebarkan WA, kemudian Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads misalnya untuk membuat orang kenal sama produk-produk kita jualan di media sosial, kita iklan berbayar maupun iklan organik, kita buat konten, kita buat copywriting, bagaimana membuka landing page supaya membuat kolam-kolam uang, channel-channelnya, funnel-funnelnya lebih menggigit, kita bisa mengiklankan produk-produk kita kepada yang interest yang kuat, sehingga cost per lead-nya, cost per closing-nya itu menjadi lebih murah. Jadi satu iklan melihat kepada orang-orang yang tertarget. Nah, rekan-rekan sekalian, ini menjadi konsep kita, saya sama Pak Diki, untuk teman-teman yang sudah bergabung menjadi agen pos, kita akan ajarkan itu gratis untuk bagaimana men-scale-up bisnisnya menjadi usaha yang lebih produktif. Tentunya ini bagian yang masih sifat umum, ini hanya untuk merubah mindset kita, bagaimana kita berbisnis untuk memilih agen pos sebagai salah satu atau satu-satunya usaha yang kita bisa kembangkan di saat pandemi ini. Kita berkembang nanti dengan info-info lain yang lebih detail, bagaimana cara membuat landing page misalnya. Mas Andi ini sudah bisa membuat landing page. Landing page itu adalah salah satu website, tetapi websitenya itu tunggal, bisa foto-foto produk kita, produk-produknya bisa difoto di situ, bisa copywriting, langsung bisa buka payment-nya di situ, bisa WA-nya di situ, langsung bisa klik, langsung ke CS kita, ke customer service kita, bisa kita closing untuk penjualan produk-produk dan pengiriman melalui agen pos yang kita miliki. Rekan sekalian, ini momen ini, Bumdes Talk ini tidak akan berhenti, kita akan cari topik-topik yang menarik ke depan, mungkin tentang marketing, kita mungkin bagaimana tentang regulasi tentang Bumdes juga bisa, kita akan bawakan juga teman-teman para dinas DPMD di provinsi lain, kita akan dekati juga di Aceh dan Sumatera Utara serta di Sumatera. Teman-teman para kantor pos juga lagi berpenetrasi menambah channel-channelnya untuk membantu masyarakat supaya bisa berbisnis, mencari uang di saat pandemi ini. Ricky, ada yang ingin sampaikan lagi? Pak Hendi, Mas Hendi, tolong di-share ya, Mas ya, share materi-materinya di grup supaya teman-teman bisa membaca kembali, bisa melihat kembali rekaman ini juga kita share, Pak Ricky ya, kita share di grup supaya mereview ulang kembali rekaman ini, apalagi kita punya grup banyak, kita akan optimalkan bagaimana informasi ini bisa membantu masyarakat bahwa pos hadir di tengah-tengah masyarakat, pos hadir di Bumdes, pos hadir di UMKM, bagaimana pos Indonesia bisa membangun ekonomi masyarakat melalui jasa layanan kurir dan logistik dan agen pos. Teman-teman yang lain ada yang bertanya ke Pak Endi sebelum kita pada saat mau injury time ini, Pak Yana juga menanya tentang pendaftaran, kita akan coba share di grup ya. Ayo silakan Pak Riki, ada yang ingin disampaikan atau? Sementara cukup Pak Joni. Terima kasih Pak Mas Hendy. Terima kasih. Oke, kita foto dulu nih sebelum berakhir. Teman-teman sekali lagi silakan masuk grup ya. Grup ini kalau Zoom kita sudah akan berakhir, Zoom nanti silakan masuk grup supaya kita akan share materi-materi maupun form pembukaan untuk jadi agen. Ya, rekan-rekan sekalian silakan dinyalakan videonya, kita foto bareng ya. Oke, yuk dinyalakan. Ini ada 2 slide, nanti 2 kali saya akan screen capture. Oke, silakan dinyalakan. Sudah? 1, 2, 3. Tunggu ya, saya save dulu bentar.
Tunggu, satu kali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan Pak Joni. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Kita sudah masuk ke sesi closing, mau mengakhiri kegiatan acara kita ini, Bumi Stok ketiga ini. Tentunya di Denpasar sudah menuju jam 12:30 siang nih, Mas Andi. Seharusnya kita kapan-kapan kalau saya ada waktu bisa ke Denpasar, kita cari-cari cari informasi atau kita piknik bersama. Siap, Atau mencari berbisnis juga bersama di sana juga bisa. siap Pak. Sekali lagi kami dari PT Pos Indonesia mengucapkan terima kasih buat owner Agen Pos The Flash Denpasar, Terima kasih kembali. Sandy tadi atas sharing informasinya bagaimana meningkatkan atau menjadi pengelola agen pos yang produktif sehingga cuan itu mengalir ke kantongnya bertubi-tubi, terus mengalir terus dengan Amin. insya Allah rezekinya tambah banyak. Dan kita yang menjadi calon atau yang sudah jadi agen ingin meningkatkan skill up agennya, kita bisa mencontoh ilmu-ilmunya, teknik-tekniknya agar bisa meningkatkan produktivitas di agennya. Dan kami dari PT Pos Indonesia yang ingin bergabung untuk menjadi agen pos melalui main agent IAK, silakan bergabung, silakan masuk ke grup WA. Kita akan melakukan edukasi bisnis, literasi bisnis tentang UMKM. Kita akan coba untuk kita buat lab ya. Kami ingin buat lab bagaimana UMKM melalui PT Pos Indonesia bisa lebih meningkatkan produktivitasnya. Juga bisnis-bisnis yang lain, para BUMDes punya pertanian, punya perikanan, bagaimana produk-produknya itu bisa dijual sesama antar BUMDes. Itu bisa kita melalui aplikasi di manajer di IAK itu ada aplikasi nanti foto-foto produk yang ingin dijual, produk per BUMDes atau para UMKM yang ingin menjual produknya sesama para BUMDes, para UMKM itu bisa melalui aplikasi di IAK. Kita akan coba piloting, nanti kita akan coba setting, kita bukan buat produk ini bagaimana sesama BUMDes bisa saling terkoneksi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Samsul Widodo dari staf ahli Kementerian Desa kemarin pada saat paparan beliau. Saya rasa terima kasih juga buat Pak Riki yang sudah memfasilitasi acara ini, juga para teman-teman kantor pos yang lain, dari Sabang sampai Merauke yang juga hadir, dari Aceh, dari Rengat, kemudian dari Sumatera Utara, semuanya yang telah bergabung di sini, termasuk di Denpasar. Kita terima kasih punya buat teman-teman di Denpasar, teman-teman KCU di Denpasar sudah memfasilitasi acara ini. Kepada Pak Sri Hendarto, Executive Account Director yang sudah mengarahi kami untuk membuat acara ini supaya lebih baik lagi, continuous improvement, semakin hari semakin baik, dan memberi nilai-nilai lebih buat para UMKM dan BUMDes di Indonesia. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. Selamat siang semua. Selamat izin pamit. Silakan bergabung di grup. Kita akan share rekaman ini. Kita akan share materi-materi lain. Terima kasih Mas Hendy. Agen Pos The Flash hebat, juara. Amin. Masih muda, rezekinya melimpah. Terima kasih semua. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum sekali lagi. Ricky, kita quick ya. Jangan lupa share. Ya, siap. Kita akhiri sesi kita siang hari ini. Terima kasih semua.